Pradi Bersatu menghadiri pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan pada Selasa, 13 Mei 2025, terkait laporan terhadap Rai Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Ini perilaku-perilaku yang tidak biasa nih di masyarakat kita, bahwa pencemaran, hujatan, dan yang paling penting ini ada unsur ya mengungkap data pribadi orang. Ya, nah, ini nanti lebih lanjut kami akan menyampaikan kepada penyidik bahwa ini perilaku ini apakah diperkenankan oleh aturan dan perundangan, ya. Nah, jadi ada perilaku yang tidak biasa, yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang biasa, yang tidak seperti biasanya, ya, perilaku ini. Sehingga ini perlu betul-betul kita untuk memberikan edukasi, pembelajaran terhadap masyarakat Indonesia bahwa demokrasi hukum di Republik ini tidak boleh terkebiri dengan hal-hal yang perilaku yang tidak biasa-biasa saja. Oke? Bukti apa aja Pak dalam pemeriksaan? Nanti kita lihat apakah ini diterima buktinya, ya. Kita akan sampaikan nanti setelah kami lakukan kunjungan kepada penyidik, ya. Silakan Pak Ketum. Oke, Nah, jadi public defender ya. Sebagai warga negara yang baik, kita datang dipanggil dengan baik untuk memberikan keterangan. Jadi semua keterangan kita akan berikan yang terbaik. Kita akan buktikan bahwa apa yang kita beri adalah benar dan tepat. Dan saya yakin bahwa proses hukum tidak akan bermain-main. Semua akan berjalan dengan baik. Jadi tolong kawali, kita sama-sama kawali apa yang kita laporkan, semua akan berjalan dengan baik. Kita yakin itu, karena semuanya sudah disetting begitu rapi sehingga hari ini hari yang terbaik untuk kita buktikan secara hukum. Terima kasih. Pasal-pasal apa aja sih Pak? Silakan Pak. Oke, karena saya yang melaporkan, ya, mewakili organisasi saya, ya. Yang jelas yang advokat public defender, yang jelas yang kami laporkan ini adalah delik umum atau biasanya umumnya disebut delik murni. Delik murni. Ya. Yang mana, ya kan, apabila terjadi suatu peristiwa pidana, maka bukan korban dia boleh melaporkan. Contoh pembunuhan. Ya, kalau pembunuhan kan kalau kalian lihat di depan situ ada pembunuhan kan kalian boleh laporkan, betul tidak? Ya, jadi itu deliknya. Jadi jelas ini perlu teman-teman pahamin bahwa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya itu adalah delik aduannya. Yang kami laporkan adalah delik murninya. Ya. Pasal yang kami terapkan di sini adalah pasal 160, penghasutan. Itu jelas ya. Oke, kenapa kami duga ada penghasutan? Karena si RS itu seolah-olah meyakinkan masyarakat bahwa itu adalah produk palsu. Itu intinya. Ya kan? Itu intinya. Ya, yang kemudian kami jongtokan lagi kepada pasal 28 ayat 2, mempublikasi melalui media. Oke, media online. Ya, YouTube ataupun yang lain-lain, ya. Kemudian nanti kami lihat dalam pemeriksaan, pastinya kami akan menambahkan pasalnya, ya. Tapi pasal itu kami belum bisa sampaikan sekarang, ya. Kami belum bisa sampaikan karena nanti pada saat pemeriksaan aja. Nah, pada saat pemeriksaan kita akan lihat memang apabila ada terkait terhadap unsur yang nanti kami mau nambahkan pasalnya, maka kami akan tambahkan. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Intinya bahwa pasal yang kita terapkan adalah pasal-pasal yang memang delik murni, ya, absolute offenses, ya, absolute offenses. Jadi berbeda antara kuasa hukum Pak Jokowi dengan kami, advokat public defender, kita menerapkan pasal yang pastinya absolute offenses. Ya, ini untuk penambahan pasalnya. Itu bocorannya ya. Tapi nanti kita akan sampaikan setelah perkembangan pemeriksaan. Pak, Oke, ada lagi? Tapi dalam laporan ini apakah sudah sowan ke pihak atau ke Pak Jokowi sendiri Pak terkait ini pertanyaan bagus. Nanti yang jawab ketua umum Ketua tuh. umum yang jawab. Nah, itu rencananya tuh Pak, biasanya memang. Seperti apa tuh? Rencananya kita akan berkunjung kepada korban. Jadi kita akan langsung ke Kota Solo nanti. Ya, sabar menanti. Semua kita akan berikan informasi yang tepat. hari ini? Itu aja ya.
Bukan hari ini pertemuan sama Jokowi, bukan Jokowi. Nanti Pak Ketum kita akan mengatur waktunya. Pastinya kita akan atur waktunya. Yang pastinya sudah lakukan komunikasi. Ya, komunikasi sudah terjalin. Cuman kita atur waktunya karena kan LBH itu ya kalau LBH ataupun ada sesuatu yang sifatnya kasusnya itu adalah absolute offenses, maka memang wajib setiap penegak hukum itu wajib berkunjung kepada korban, tidak harus kuasa hukumnya. Ya, ada lagi yang perlu ditanyakan? Ada berapa item bukti yang akan mau diserahkan, Bang? Berapa kemarin? Kemarin sekitar 16, nanti kita lihat ya apa yang gitu ya, berapa banyak yang diterima. 16 terus ada 9 video. Ya. Yang kami anggap itu masuk dalam tindak delik murni ya, atau absolute offense ya. Bang Ade tadi disebutkan kan tidak biasa-biasa saja. Ya. Nah, memang dampaknya apa, Bang? Buat mungkin di sini melihat masyarakat, mungkin dari Peradi Bersatu sendiri dan mungkin dari kawan-kawan advokat. Nah, ini menarik. Ini saya suka nih pertanyaan ini. Nah, jadi gini. Pertanyaannya masuk semua nih. Jadi kenapa ada apa sih dampaknya? Dampaknya adalah hari ini saya menjadi ragu sebagai warga negara Republik Indonesia terhadap keaslian ijazah Jokowi. Hari ini saya menjadi ragu. Kawan-kawan yang berdiri di sini, teman-teman advokat public defender merasa ragu. Tapi kami yakin betul 90% proses yang terjadi di TPU, laporan TPUA di Mabes Polri, dan kami yakin betul bahwa ijazah itu asli. Kenapa? Karena kami lihat dan kami telaah juga beberapa hari ini. Nah, itulah dampak yang kami terima, bahwa ada ketidaktrasan sehingga ketertarikan seseorang atau aparat penegak hukum untuk melihat apakah ini benar apa enggak. Seperti itu teman-teman. Di sini teman-teman ada yang 100% yakin ijazahnya Pak Jokowi Palsu. Asli enggak? Enggak, asli dulu. Asli dulu. Ada yang 100% dari dampak ini? Menjadi bertanya-tanya kan? Nah, ini pertanyaan ini adalah pertanyaan ini yang membuat kami, ini adalah perilaku yang tidak biasa. Kalau itu asli dan itu sudah dinyatakan oleh lab sampai kemanapun di laboratorium, uji kertas dan lain sebagainya, serta foto dan lain sebagainya, bahwa itu asli, saya yakin kok pihak pembenci Jokowi atau orang-orang yang memang menaruh kebencian terhadap Bapak Joko Widodo, ya, yang memang betul-betul saya anggap perilaku tidak biasa yang biadab ya, bisa dikutip gitu, bahwa ini perilaku yang biadab, bahwa ketika kemudian Pak Jokowi tidak memiliki kebaikan, ingatlah dia pernah memimpin kita loh 10 tahun ya, 10 tahun, dan itu tidak terjadi gejolak apa-apa, dan perkembangan 11-5% yang saya lihat dari beberapa media juga ada kan perkembangan, termasuk inflasi, dan mampu menekan dan lain sebagainya, dan membayar utang kita. Ini harusnya kita hargai. Walaupun demikian Pak Joko Widodo itu mantan presiden loh, ya, presiden ke-7 loh, ya. Kenapa presiden ke-6, presiden ke-5, presiden ke-4, kok nggak masalah ya? Kok nggak ada perilaku yang tidak biasa terhadap mereka ya? Ada apa ya di Republik ini? Ada yang sedang tidak baik-baik saja, atau ada orang yang memang menanam dendam atau kebencian secara personal sehingga mengembangkan perpecahan di antara masyarakat kita. Udahlah, marilah kita bangun Republik ini bersama-sama dengan baik, santun dan penuh tanggung jawab yang baik. Saya rasa pemerintahan Prabowo Gibran, kita lihat ke depannya banyak sekali program-program unggulan yang itulah yang harusnya kita protes ketika kemudian program-program itu betul-betul tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Ya, ada lagi? Bang, tadi Ya. dari tim Jokowi, kalau dari dialog audiensi dengan teman-teman Belum. Ini kan Itu masih tahap ini awal tahap ini. awal ya. Tahap awal saya minta Kan kita Ya, pelapor, lanjut. ngapain kita kucuk-kucuk datang ke PH daripada RS? korban Untuk apa? harusnya. Ya kan, kita ini Harusnya kan pelapor. Harusnya korban. Ya kan, dan kita sudah menyerahkan kepada negara. Jadi polisi itu mewakili kepentingan kita, kepentingan pelapor. Jadi sebenarnya nggak usah kita, nanti polisi ketika memanggil ya pengacara mereka lah, RS itulah nanti datang ke sini.
ya kan, untuk memberikan misalnya surat penundaan atau apapun itu, ya itulah kepentingannya pengacara ya dalam mewakili kliennya gitu. Tapi kami pastikan laporan ini akan lebih cepat dari Polda Metro Jaya, saya pastikan itu. Dan satu lagi ya, saya mau kasih tahu teman-teman, implikasinya ini besar sekali. Karena kenapa? Satu, keluarga saya yang tadinya mau kuliah di UGM jadi ragu. Jadi udahlah nggak usah lah, nanti palsu pula ijazahnya kan gitu. Ya, terus yang kedua, kalau terus diyakinkan masyarakat, ya, ini perlu dicamkan ini ya, diyakinkan masyarakat bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu oleh RS dan kawan-kawan, besok-besok udah yang lamar jadi presiden SMA pun udah bisa. Kan gitu kan? Kalau mereka faktakan terus, seolah-olah ini palsu. Masyarakat semua yakin. Kalau gitu nggak usah ada yang kuliah lagi lah. Kalian teman-teman nggak usah kuliah, SMA pun bisa jadi presiden kok besok-besok. Nah itu implikasinya besar sekali. Ya, besar sekali implikasinya. Itu demikian dari saya. Ada lagi tambahan? Kalau Pak Jokowi sendiri berani bawa ijazahnya ke Polri, itu berarti beliau yakin 1000%. Tidak mungkin itu palsu barang dibawa ke sini. Kalau barang palsu dibawa itu bunuh diri namanya. Pelapor membunuh dirinya sendiri. Bunuh diri, ya betul. Itu saja. Ya. Terima kasih. Nah, jadi ini dampaknya ya teman-teman. Nah, ada lagi? Kan? Dampaknya ngeri kan? Ada lagi nggak? Kami masuk dulu ya. Ada lagi ya, udah ya. Oke. Nanti habis masuk baru kita Habis kita bicara diperiksa lagi. lah ya. Item nggak bisa di-spill sedikit. Jangan, nanti sabar. merusak pemeriksaan. Jangan. Oke? Ini dia ini ya. Oke, Ini dia ya. Oke, jangan ya. Oke. Oke teman-teman. Jangan lupa subscribe ya.